Semangat pagi Sobat Bisnis di mana saja Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Maria Yuliana Benyamin, pemimpin redaksi Bisnis Indonesia. Hari ini kita akan berbincang-bincang dalam program Kartini Masa Kini. Sebelumnya saya perlu menjelaskan bahwa di sini kami tim yang hadir juga sudah mengenakan prosedur kesehatan dengan standar yang ketat sekali. Mbak Adita juga sudah melakukan tes antigen. Betul. Jadi dalam posisi aman, kami akan ngobrol-ngobrol dengan membuka masker. Tetapi tetap mengenakan prosedur standar kesehatan, duduknya berjauhan seperti yang Anda lihat sekarang ini. Oke, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu di program Kartini Masa Kini yang pertama, edisi pertama, ini Fresh from the Oven. Kita kedatangan tamu. Ini sebenarnya kami yang mendatangi tamu kami yang pertama. Jadi tamu kami ini adalah Anandita Makes Adu. Anandita Makes Adu ini perempuan muda yang ada di balik pelataran Indonesia. Anandita atau yang sering akrab dipanggil Dita menjabat sebagai Chief of Strategy Officer dari pelataran Indonesia. Kita sapa dulu yuk, kita ngobrol-ngobrol selama 30-45 menit ke depan. Halo Dita, panggilannya Dita ya? Iya Mbak. Iya, halo Dita, apa kabar? Baik, sehat, puji Tuhan. Jadi kita ini ya, buka masker saja ya? Iya, baru sebelum kesini saya specifically antigen. Jadi memang di pelataran pun itu merupakan sesuatu yang dari awal pandemi pun nggak pernah kita abaikan. Karena kita rasa tanggung jawab kepada diri sendiri, ke keluarga, dan kepada tamu-tamu yang kita temui. Oke, Dit, mungkin awal boleh cerita dulu. Ini bulan ini kan spesial buat kita ya, perempuan. Betul. Terus Kartini ya. Iya, Kartini. Dan Dita ini juga memegang posisi yang strategis di pelataran. Boleh cerita sedikit itu pengalaman Dita atau awal mula terjun ke bisnis ini seperti apa? Jadi saya itu sekolah di Boston. Oke. Saya ambil Applied Psychology dan Economics, jadi double major, selesai dalam 4 tahun. Kembali ke Indonesia, saya nggak langsung masuk di pelataran. Saya masuk di salah satu big accounting firm sebagai valuations associate. Dan sebelumnya saya juga pernah kerja sebagai summer analyst di investment bank. Jadi bukan langsung ke bisnis di pelataran. Jadi kadang-kadang orang pikir abis kita selesai sekolah langsung ke pelataran. Enggak. Karena tunggu, ini mungkin perlu dikelirkan dulu. Apakah pelataran itu dan hubungannya dengan Mbak Anandita seperti apa? Ini pasti bertanya-tanya. Jadi Pelataran Indonesia adalah perusahaan yang kebetulan di foundernya adalah orang tua saya, Yosua Makes dan Dewi Makes. It was established 2009. Sehingga per tahun ini kita sudah 12 tahun dan saya itu lulus sekolah tahun 2013. Jadi pulang dari Boston, saya nggak langsung ke pelataran, Mbak. Saya kerja dulu tempat lain. Saya masuk di pelataran itu sekitar tahun 2014. Pertengahan, hampir semester 2 lah gitu. Ever since then, I've always been pelataran. Dan saya mulai juga dari posisi financial associate. Karena dulu saya itu di my previous job, saya adalah associate. Jadi masuk ke dalam pelataran bukan tiba-tiba ditaruh di atas gitu aja, enggak. I was an associate and then I worked my way up. Dulu saya juga bertanggung jawab untuk yang berhubungan dengan finance, financial associate. Tapi as time goes by, diberikan tanggung jawab lebih, diberikan kepercayaan lebih, dan itu mulai berkembang sampai sekarang saya adalah Chief Strategy Officer of Pelataran Indonesia. Dan benar-benar bertahap dari bawah sampai ke posisi sekarang. Iya. Seorang perempuan loh. Karena mungkin ini juga salah satu stigma yang perlu di-clearkan mengenai family business ya, Mbak. Jadi orang pikir di family business itu, oh ya enak banget ya kerja seenak lo gitu. Not really. When the company itu merupakan company yang proper dan appropriate, gak ada dibedain family member apa bukan. Once I'm in the office, once I'm in a meeting, saya itu bukan anak dari Yosua dan Dewi Makes. Saya adalah team member dari pelataran. Jadi there's no different treatment ke saya. Misalnya saya salah itu nggak diketahui atau apa, enggak. Justru most of the times saya mungkin lebih dihajar daripada tim-tim yang lain karena memang tanggung jawab saya besar gitu. Jadi I'm very blessed bekerja di family business yang mengutamakan professionalism dan based on merit. Jadi bukan based on siapa Anda gitu. Semua di-treat the same. Jadi total udah sekitar kalau 6-7 tahun lah di bisnis ini. Iya, ini. betul. Dan bagaimana sih Anda melihat bisnis ini?
One thing about being in the hospitality business untuk saya pribadi, one word ada rewarding. Kenapa saya bilang rewarding? Karena dari kecil itu saya dididik untuk cinta Indonesia. I grew up in a home yang benar-benar ayah sama ibu saya itu adalah orang yang nasionalis. Bukan nasionalis gitu-gitu aja, tapi mereka benar-benar cinta Indonesia, mereka ingin kontribusi ke Indonesia, and I was part of that growing up gitu loh. Jadi saya udah tahu dan melihat hospitality industry, I think di Indonesia itu merupakan suatu industri yang sangat memiliki impact sangat besar. Karena as we know, mungkin Indonesia memang bukan negara yang dengan edukasi tertinggi di dunia. Tapi lewat sektor pariwisata, someone can learn on the job. Jadi itu membuka begitu banyak peluang, begitu banyak kesempatan untuk orang-orang yang mungkin, oh saya nggak sekolah tinggi, saya nggak sekolah apa, tapi asal mereka punya attitude, mereka punya kemauan dan willingness yang kuat, anyone can learn on the job. Ini juga sudah kita buktikan dengan beberapa contoh. Ada salah satu team member kita dulu itu dia dulu gardener, Mbak. Oke. Orangnya rajin, orangnya ulet, dan orangnya mau belajar. Sekarang dia adalah salah satu operations manager. Oh ya. Apakah dia sekolah tinggi-tinggi, universitas, S2? Enggak. Tapi dia punya kemauan untuk benar-benar berkontribusi untuk belajar, dan disitulah orang-orang yang kita bina. Ada juga misalnya di Pelataran Komodo, Mbak. Memang dealing with Labuan Bajo, Jawa, dan Bali itu punya treatmentnya masing-masing. Betul. Dan di Labuan Bajo ada juga staff-staff kita yang dulu bahkan nggak bisa ngomong bahasa Inggris, let alone bahasa Indonesia pun kadang-kadang mereka masih terbata-bata. But now they're very confident of serving expatriates, serving domestic travelers and international travelers. Gitu loh. Jadi yang menurut saya adalah this hospitality and this job that I'm having is very rewarding because walaupun saya di Jakarta, saya di balik laptop dan saya di lapangan di Jakarta, but the things I do in Jakarta have an impact of the people in Indonesia dan dimanapun Pelataran berada. Tapi kalau lihat kecintaan terhadap industri ini juga karena memang sudah dibangun oleh orang tua ya. Kalau saya tidak salah kan orang tua memang benar-benar sangat punya passion di sini. Iya, mereka itu bermula passionnya itu bukan dari pariwisata, Mbak, tapi passion untuk mendidik. Karena both Pak Yosua dan Ibu Dewi adalah pengajar, dosen di UI dan di UPH. Bapak di bidang hukum, Ibu di bidang bahasa Prancis. So they've always taught their whole life gitu loh. Jadi dan mereka pikir adalah salah satu paling cepat untuk mendidik orang Indonesia adalah lewat pariwisata. Disitulah kecintaan antara mendidik, antara kebudayaan Indonesia dan juga melestarikan kebudayaan itu gabung jadi satu. Dan Bapak Ibu juga keren banget. Jadi mengawinkan semua itu. Betul. Kan. Jadi ada passion di mendidiknya. Iya. Ada juga passion di pariwisata, kecintaan terhadap budaya. Itu memang menarik sekali. Dan saya kalau tidak salah kan kalau kita lihat sekarang ini Pelataran ini menjadi salah satu rujukan loh. Kalau dibicara di Jakarta saja, orang mau hangout kemana, orang pilihnya Pelataran, hutan kota di Senayan. Jadi udah menjadi salah satu top of mind ketika akan berkunjung. Nah kalau boleh cerita sedikit perkembangan awalnya Pelataran itu dari mana, terus sekarang sampai kemudian bahkan sampai ke NTT gitu ya. Boleh diceritain sedikit. Jadi Pelataran itu mula di Canggu. Canggu ya. Our first property was Pelataran Canggu. Itu bermula karena Pak Yosua sama Bu Dewi pingin punya rumah liburan villa di Bali. Oke. It started with 25 staffs. Yang dreamnya tuh kita punya rumah di Bali, punya villa kecil lah di Bali, dibisnisin gitu. But ya dengan kerja keras, dengan passion yang terus ada menjadi fire-nya, right now kita sudah punya properties di Bali, Borobudur, Bromo, Komodo, dan of course di Jakarta. Jadi kalau misalnya saya bisa cerita itu merefleksikan all the passion, all the love for Indonesia, dan more importantly the confidence that we have in Indonesia. Karena kadang-kadang orang masih menganggap sebelah mata Indonesia ya Mbak. Betul. Tapi justru lewat Pelataran kita tuh pinkas tahu. Bahkan tuh our team members pun kita bilang, kamu itu orang Indonesia luar biasa. So you cannot just be orang Indonesia biasa-biasa aja. Disinilah kesempatan kamu untuk berkontribusi untuk, of course, ekonomi keluarganya mereka masing-masing. Tapi more than that, kita ingin ajak untuk mereka itu berkontribusi untuk sekitarnya dan more importantly untuk Indonesia sendiri. Karena dengan kita memberikan yang terbaik untuk Indonesia, automatically we contribute to the
reputation that Indonesia has in the market, especially international market gitu loh Mbak. Jadi di pelataran itu kita diajarin bahwa kerja memang kerja, tapi kerja itu ada tujuannya. We work with a purpose, bukan hanya work for money, stop di situ. I'm not saying that money is not a factor, of course it is. Tapi there's something bigger, there's something higher than you just getting your salary. It's for you to contribute to your country. Inilah tanah air kita yang harus kita kembalikan gitu loh. Kita yang rawat, kita yang jaga, karena kalau bukan kita siapa lagi gitu. Itu yang ditanamkan, sehingga itu merupakan salah satu fundamental, salah satu faktor besar kenapa pelataran bisa menjadi sebesar ini. Karena memang kecintaan kita untuk Indonesia dan passion Indonesia yang mendrive kita ke situ. Dan Dita sendiri udah traveling ke Indonesia? Sudah Sering banget? Dulu sebelum saya pandemi. Sebelum saya pandemi dan sebelum saya punya anak, saya itu ke properti keluar itu paling nggak at least sebulan sekali. Keseringan tuh 1 bulan 2 kali. Kemudian saya punya anak, of course sempat keluarnya sempat stop sebentar, walaupun saya get back to work I think 40 days after I give birth. Lalu udah ada pandemi ini, sempat stop sebentar, tapi kemarin kita udah keluar lagi. Karena gini Mbak, I think the pandemic will be here for a while. Oh iya. And there's no way around it kecuali kita adapt to it. Betul. Itu salah satu juga yang dipegang salah satu pelataran. Adaptabilitas. Just because life throws you something doesn't mean kita nggak bisa terima, terus kita diem aja, terus kita jadi nggak tahu mau ngapain. Emang kita harus adapt. Itu yang kita adaptasi dengan protokol kesehatan, lalu dengan produk-produk baru. Karena kembali itu pelataran adalah kembalinya tuh kita ke nature, community, and culture. Dan looks like the new normal of traveling akan semakin mengarah ke 3 aspek itu. Jadi dari awal memang pelataran itu identity-nya nature, community, and culture. Dengan adanya new normal of tourism, new ways of protokol, semuanya, kembalilah semuanya itu, apalagi dari domestic market, ke nature kita, ke community kita, dan ke culture kita. Gitu. Oke. Nah ini kalau cerita sedikit, seorang perempuan, terus ada di posisi ini gitu. Usianya juga masih terbilang muda gitu kan. Apakah itu sulit? Dibilang gampang juga enggak. But I wouldn't want to call it sulit. Kenapa? Karena menurut saya itu adalah sebuah tantangan yang Tuhan percayakan buat saya. So I'm not saying that every time I can do this ya Mbak. Tapi I try to see everything sebisa mungkin as a blessing. Walaupun awalnya memang berat, tantangan, tapi pasti saya itu percaya bahwa Tuhan nggak akan kasih sesuatu kalau misalnya Tuhan nggak akan tuntun kita. Jadi terus terang untuk someone in the hospitality industry, Mbak, pandemic ini hit us hard. Hospitality industry adalah industri yang terkena paling awal, karena international tourist sudah automatically stop dari before pandemi hit Indonesia, dan kemungkinan besar salah satu industri yang kembalinya terakhir. Karena kita banyak juga bergantung kepada international travelers sebelumnya. Tapi dengan adanya pandemi, mau nggak mau, we have to think outside the box. We have to see other angles. We have to see other measures. How can we survive? Gitu loh. Dan terbukti bahwa domestic market ini adalah our safety net yang sangat besar. Jadi kalau misalnya dibilang sulit, of course every day we have problem/tantangan. Tapi kalau misalnya tidak ada tantangan itu, I think kita juga unfair. How can you live something yang maunya dapat blessing tanpa bekerja on the other hand? Itu juga saya diajarin oleh ayah ibu saya bahwa you have a lot of blessings, tapi that comes with a lot of responsibility. Jadi bukan berarti lots of blessings, enaknya tidur ngangkang-ngangkang gitu, enggak. Jadi justru makin tinggi anginnya, makin besar, responsibility masih makin banyak, dan tanggung jawab kepada banyak orang itu semakin besar lagi. Dan ini juga mungkin buat Dita, karena Dita pasti suatu saat akan ada di posisi puncak di pelataran gitu ya. Dan ini semacam jadi pelajaran buat Dita nggak sih dengan pandemi itu? Betul. Suatu pelajaran yang besar karena this truly is a tough time to be in lah Mbak. Untungnya kalau pelataran itu dari awal kita memang sudah dikonfigurasi sedemikian rupa sehingga
memang ada efeknya, tapi karena kita punya business units ada di Jakarta, di Bromo, di Borobudur, di Bali, di Komodo, begitu satu agak drop, yang lain bisa mengisi. Jadi memang itu konfigurasi pelatihan dari awal. But regardless, itu merupakan suatu pelajaran besar, especially buat saya. Because menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang yang bertanggung jawab untuk nasib banyak orang itu harus kuat fisik, harus kuat mental, dan harus siap perang terus. Gitu. Maupun kita perempuan, ya mungkin nggak tonjok-tonjokan berantem-berantem, but you have to have the fire inside you to really fight and to really menggunakan semua talenta yang Tuhan kasih. Gitu. Dan ini nggak sebagai seorang perempuan, ada pengalaman selama pandemi ini dalam menghadapi misalnya problem entah di perusahaan, ada nggak sih yang kira-kira menurut Dita sebagai perempuan itu cukup membantu Dita untuk mengatasi problem itu? I always believe kalau perempuan itu dikasih Tuhan great balance. Karena perempuan itu kan kadang-kadang orang pikir too emotional, too attached. Tapi menurut saya begitu kita pakai emotion diimbangi dengan rational and logic, can be very powerful. Kadang-kadang orang pikir cuma 1 tambah 1 sama dengan 2. That's plain logic, that's plain your brain. But with a woman, I think Tuhan kasih kepekaan, sensitivitas lebih mungkin dari hatinya atau dari emosinya sehingga dia bisa empathize, dia bisa connect, dan begitu kita combine those two, emotion and logic, perempuan punya kekuatan yang besar. Dan itu kelebihan kita. Kelebihan as long as we can balance it ya Mbak. Itu juga it takes a lot of years, it takes a lot of time to really manage gimana kita bisa balancein emotion sama logic. And aku pun juga masih terus belajar untuk gimana cara mengimbangi those two. But I believe that when the time comes I master like the balance of emotion and my brain, can be very beneficial not only for the company but for everyone around me juga. Gitu, itu akan menjadi impact yang besar. Betul. Nah, terus gimana kalau cara mengimbangi? Kalau tadi mengimbangi antara brain dan emosional ya. Kalau sekarang cara mengimbangi antara Dita sebagai tadi CSO di sebuah perusahaan yang sekarang juga lagi berkembang banget, dan Dita sebagai ibu dari seorang anak, bukan? Betul. Ya, ibu dari seorang anak gitu. At the end of the day, it's about prioritas dan time management. Dan I think you have to make use of technology. Kalau saya personally, saya pakai Google Cal. Okay. So I Google Cal everything in my day. Dan saya nggak saklek, but I try to go ikutin itu, karena berarti kan saya udah plan ahead, saya mau ngapain aja. Dan yang penting adalah komunikasi sih Mbak. Sebagai istri, sebagai ibu, saya juga harus mengerjakan kewajiban saya di rumah gitu. Tapi untungnya saya punya suami yang very supportive of my job, dan itu juga menurut saya penting karena sebelum saya nikah pun saya udah komunikasikan bahwa when I get married, I will continue to work gitu loh. And it's important to find someone who can support you and appreciate what you want to do juga, tanpa menghilangkan kewajiban kodrat saya sebagai istri sama sebagai ibu gitu. Dan maksudnya pandemi ini kan juga agak bikin tambah pusing karena anak saya itu umurnya hampir 3 tahun. Dia lagi aktif-aktifnya, lagi butuh perhatian, dan dia juga nggak sekolah karena kebetulan kayaknya kalau some children just don't click with online school lah Mbak gitu. Anak saya salah satunya. So imagine juga jadi dia yang selama ini dia sekolah, ketemu teman-teman, one day we tell her kayak okay, you're stopping school. Itu kan juga impactnya di dia juga besar gitu. And I have to be able to handle that on top of the tantangan I have at work, and then saya juga harus tetap mengimbangi posisi saya sebagai istri. So it's about management, it's about prioritization, and at the end of the day take and give sih Mbak. I can't have everything. I know that gitu. Dan saya cuma harus tahu which battles do I pick. Mana yang harus saya ambil, mana yang memang I have to let go. And pandemi juga ngajarin saya untuk sometimes as a woman, you don't have to have everything just because you want to fight, just because you want to win, doesn't mean you have to have everything.
ada hal-hal yang emang harus kita lepas dan kita mungkin Tuhan kasih mungkin akan dapat yang lebih besar atau yang lebih yang lain. Tapi itu it's a learning experience for me juga karena balancing antara ambisi sama apa ya, even kodrat sebagai perempuan itu harus juga tetap dibalance dan emang at the end of the day take and give aja sih Mbak. Gitu. Kadang-kadang kita mungkin sebagai wanita itu terkesan kita mau semuanya jalan sempurna, ya kan? Dan di dua tempat gitu. Iya. Dua tempat ini harus berjalan. Pokoknya nilainya harus 100. Padahal seperti yang tadi Dita bilang, harus ada prioritas juga. Harus gitu. ada prioritas. And sometimes every day doesn't go the way you want it to be. Kayak misalnya saya belajar, I personally pikir gimana sih cara saya tuh have quality time sama anak saya di tengah waktu saya yang memang agak limited. Saya baca-baca buku, saya dengar-dengar, dan yang saya belajar adalah you have to be present. Ketika main sama anak, itu handphone dijauhin, otak cuma ke anak. Betul. And then I try to do that, right? Tapi not every day itu bisa terjadi, Mbak. Kadang-kadang when something at work ada sesuatu, ya kita nggak bisa present all the time in front of her. And itu yang saya bilang adalah take and give. Jadi saya juga bukan yang muluk-muluk amat harus gimana, tapi I try to manage aja sih Mbak. I try to, of course, idealnya seperti ini. Saya strive towards that. Tapi kalau misalnya nggak bisa, ya mungkin kita harus adjust here and there. Jadi flexibility, adaptability itu suatu skill yang benar-benar diuji around this time. Dan mungkin Dita juga termasuk yang memegang prinsip ini juga. Yang paling penting itu adalah quality, Iya, not betul. quantity gitu. Kita bisa present sama anak 24 jam, tapi ketika nggak ada kualitasnya, ya itu juga mungkin nggak berhasil. Betul. Jadi ya kayak misalnya saya contohnya, every morning saya harus main sama dia. And every night, saya juga harus punya conversation sama dia. There were some nights yang saya juga nggak bisa ngobrol banyak sama dia, karena pekerjaan atau misalnya yang lain. And that's okay gitu. Just because you don't perform the way you're supposed to perform one day, bukan berarti kita gagal. Menurut saya itu, Mbak. Karena begitu, of course kita juga punya harus mental pinginnya perform terus. Tapi begitu one thing doesn't tick off your list, saya belajar untuk lebih let that go. And then you do better the next day. Gitu. Walaupun it's not as... Bukan berarti kita gagal. Betul. Emang mungkin ada sedikit glitch aja lah. Ya udah, memang coba lagi the next day. Sometimes kita udah punya niat nih Mbak, udah punya niat, gue mau main sama anak, gue mau, udah handphone ntar dulu. Nggak bisa, because memang ada tanggung jawab lain, and that's okay. Apalagi di bisnis ini ya. Bisnis ini mungkin kalau boleh dibilang nggak kenal waktu juga kan. Betul. Karena akhir pekan itu justru lagi rame-ramenya. Akhir pekan rame dan we have to be standby almost 24/7. Maksudnya anything can happen sih Mbak, and especially kita berhubungan dengan orang-orang yang memang ada beberapa remote areas juga, kita juga harus kontrol anytime, kita harus ready gitu. Jadi nggak ada kasih batasan waktu, misalnya weekend itu buat keluarga, enggak juga gitu ya? Weekend pasti saya pasti ada waktu untuk gereja dan untuk keluarga. Tapi bukan berarti saklek seperti itu. Saya belajar bahwa semua itu bisa diatur kok. If something harus come up urgently, ya kita coba atur. Bukan tanpa mengurangi prioritas ya Mbak. Tetap harus dilakukan, tapi coba kita atur deh waktunya gimana. Ketemu di tengah-tengah gimana. Begitupun saya dengan suami saya gitu loh. Dia juga punya pekerjaan yang sometimes nggak bisa, aku ada meeting tiba-tiba misalnya kita mau pergi kemana. Oke, dan kita atur lagi waktunya. Jadi kembali sih Mbak, kembali kepada adaptabilitas dan fleksibilitas. Iya, fleksibilitas itu yang paling penting. Karena kalau nggak ada fleksibilitas, kita kaku, itu akan sulit justru nggak jadi apa-apa. Betul. Nah, terus masih jalanin hobi nggak sih? Untungnya hobi saya adalah sesuatu yang saya harus kerjain juga, yaitu masak. Oh, masak. Nah, everyday itu saya tetap masak untuk anak saya dan suami saya. For their breakfast and for their lunch. Kalau for dinner, mohon maaf nih, saya pakai catering, saya pakai beli di luar kayak again, itu fleksibilitas ya, betul. Karena menurut saya nggak bisa dapat semuanya. Ideally memang saya yang masakin semua, tapi nggak bisa. I have other things too. Tapi saya tetap masakin breakfast and lunch, and that's kind of my me time and my therapy. Walaupun kadang-kadang lagi masak, kadang-kadang mama kayak gitu. Jadi ya
Tapi ini tiba-tiba lagi masak terus ada panggilan kerjaan gitu. Itu sering juga pasti. Emang tapi ya kita atur aja, dan untungnya anak saya juga suka diajak main. Kita suka bikin granola bareng-bareng. Jadi as long as kita bisa lihat kesempatan di suatu hal yang kita pikir menjadi hambatan, itu yang bikin kita bertumbuh. Dan itu salah satu yang pembelajaran yang saya terima dari pelataran selama ini adalah, you may think it's a problem, you may think it's a challenge, tapi bagaimana kita melihat suatu problem itu dari sisi yang lain untuk menjadikan itu suatu pembelajaran, dan to a certain extent menjadi suatu blessing, gitu loh Mbak. Itu yang saya juga belajar langsung dari orang tua saya. Gimana, saya ingat banget waktu itu ayah saya yang juga selaku dengan CEO, dia bilang, COVID adalah blessing untuk pelataran. People will think, maksudnya apa? Apalagi pelataran adalah industri di pariwisata, di hospitality. Tapi begitu kita lihat COVID itu membuat kita semakin efisien, semakin rapi, semakin bersih, semakin semuanya prosedural dan semuanya kita perketat tanpa mengurangi kreativitas. That's when we get to see emang Tuhan kasih ujian ini untuk kita belajar dan ujungnya kita menjadi lebih kuat. We become better, we become stronger. Ya, memang harusnya begitu. Harusnya ketika ada tantangan atau cobaan, gimana kita bangkit untuk melawan itu, gitu. Bukan malah terus kemudian merasa terpukul, terpuruk, dan akhirnya totally berhenti gitu. Itu yang itu buat kita ya jadi pelajaran. Saya juga melihat pandemi ini sebagai suatu pelajaran besar. Nah, kalau bicara tentang peran keluarga, Dita beruntung karena juga didukung oleh ayah ibu yang memang passionnya juga di sini. Apalagi ini bisnis keluarga kan. Terus tambah lagi seperti tadi Dita sebutkan, keluarga juga, suami juga sangat mendukung gitu. Bagaimana Dita melihat itu, peran mereka sendiri dalam hidup Dita? Peran mereka adalah peran yang sangat signifikan di hidup saya. Karena I remember pas anak saya ulang tahun ke umur 2 tahun lalu, saya pikir every day may not be good, but there is always something good every day thanks to my family. Gitu. Jadi ada apalagi di awal-awal ya Mbak, ada lagi berita di sini, ada lagi di sini. Every day tuh nggak tiap hari will be a good day. Tapi at the end of the day, before I go to sleep, saya berdoa sama Tuhan, terima kasih Tuhan, saya punya keluarga, saya punya ini. And keluarga itu merupakan sesuatu yang buat saya, yang bikin saya selalu bersyukur di tengah all the challenges that I face. Tuhan berikan keluarga yang menjadi sumber kekuatan, source of joy, walaupun kadang-kadang anak saya juga ya umur-umur segitu pusing juga ya Mbak ya. Tapi kalau Mbak Maria tanya sama saya peran keluarga apa, they're my pillar of strength. Gitu. Selain dari Tuhan, kedua adalah keluarga. And without my family, my support dari my husband, my child, my parents, my siblings, my in-laws, all my big family, saya juga nggak mungkin ada di sini. Karena menurut saya tanpa peran keluarga yang besar, tanpa orang-orang yang ngedoain kita secara tulus, secara sincerely, itu adalah udah anugerah besar dari Tuhan. Gitu. Terharu sekali dengar cerita Dita. Oke Dita, ini kalau Dita lihat ya, perempuan masa kini, ini kita bicara juga bulan April, bulan spesial buat kita ingat-ingat kembali perjuangan Kartini. Gimana sih di mata Dita peran perempuan saat ini? Kan kita beruntung sekarang banyak sekali yang sudah masuk ke sektor-sektor penting ya. Iya, betul. Kalau dulu mungkin hanya terbatas bicara perempuan, kita melihatnya ya udah perempuan di bisnis. Bisnis hospitality saya rasa juga salah satu bisnis yang ramah terhadap perempuan gitu. Betul. Kan. Tapi sekarang udah makin banyak. Di IT juga ada, migas makin banyak. Kita melihat seperti apa? Sangat beruntung, terutama untuk lihat perempuan Indonesia semakin maju. Semakin mempunyai kesempatan, semakin berkembang, dan banyak posisi leadership yang langsung diambil sama perempuan. Ya menteri kita aja Ibu Sri Mulyani, Ibu Retno, semuanya perempuan, dan mereka makin banyak ya. Makin banyak. Jadi optimis bahwa the future of women in Indonesia, kita ngomong Indonesia ya Mbak, it looks promising. Tapi at the end of the day, saya percaya bahwa seorang perempuan itu harus bisa balance. Kayak misalnya, dia harus bisa balance dengan take charge sebagai leader dimanapun di perusahaan, di mana. Tapi juga dia harus bisa balance sebagai support system.
sometimes the husband needs the wife to be the support, but sometimes in other areas the woman itu memang harus yang take charge. Jadi dia harus balance those two peran. Kemudian perempuan itu merupakan orang yang juga harus dicontoh. Karena ya Tuhan kasih keajaiban seorang perempuan bisa melahirkan. Ya anak-anak kan lihatnya pertama dia punya koneksi terbesar dengan ibunya gitu loh. Dan perempuan itu punya responsibility untuk jadi contohnya. Mau dia ibu rumah tangga, mau dia businesswoman, mau dia filantropis atau apapun, perempuan lah harus kasih banyak contoh ke generasi selanjutnya. Dan at the end of the day, generasi selanjutnya dari Indonesia banyak bergantung terhadap perempuan. Sebagai caregiver, sebagai leader, sebagai contoh gitu loh. Dan yang penting juga seperti saya udah mention, perempuan juga harus bisa ambil keseimbangan antara emotion dan logic. Itulah peran-peran perempuan yang saya lihat di society yang semakin berkembang, yang semakin membuka kesempatan, tapi itu tantangan buat perempuan untuk kembali menjadi seorang perempuannya itu yang lebih ada sensitivity-nya, lebih mungkin ada emosinya, ada empatinya. Itulah tantangannya. Itu tantangan besar buat mixing those two. Dan seperti Dita ini juga bisa menjadi role model bagi perempuan lainnya gitu ya, untuk mencapai posisi seperti Dita, tetapi juga tadi seperti kita dengar cerita, Dita juga bisa ternyata mengimbangi dengan Dita sebagai istri, sebagai support system buat suami juga gitu, dan keluarga yang lain. Oke, kalau lihat punya harapan nggak sih terhadap perempuan Indonesia ke depan? Harapannya adalah Indonesia makin maju, dan harapannya adalah perempuan itu bisa menjadi representasi Indonesia semakin banyak lagi. Dan sangat hopeful dan sangat bersyukur karena progres itu nyata dan ada, Mbak. Di bagian pekerjaan, di bagian pemerintahan, bahkan di bagian untuk ibu rumah tangga pun, dengan mereka mendidik anak-anaknya dengan baik, secara otomatis itu akan membantu generasi Indonesia yang akan memimpin Indonesia di selanjutnya. Jadi keberlanjutan dan kesuksesan dari suatu negara menurut saya juga tergantung sekali akan perempuan-perempuannya yang sebagai homemaker, sebagai pillars of the society gitu. Jadi harapannya adalah perempuan Indonesia semakin maju, semakin tangguh, tapi juga tidak pernah melupakan kodratnya sebagai seorang pendoa, seorang pendukung, dan seorang yang mengkomplementer. Dan ini menarik juga kalau bicara soal pandemi ini, itu ternyata kan ketika pandemi berlangsung sampai sekarang ini, perempuan itu justru banyak yang terjun ke bisnis aja, bisnis kecil gitu. Betul. Ya. Mereka akhirnya putar otak. Suami misalnya di PHK atau pendapatan berkurang gitu ya. Terus kemudian mereka memutar otak dengan segala cara, bikin cemilan, bikin makanan yang bisa diperjualbelikan. Itu kita bisa lihat kalau data, terakhir kali saya lihat data beberapa marketplace, itu banyak ada peningkatan UMKM di situ dan kebanyakan perempuan. Betul. Ini menarik sekali gitu ya. Artinya tantangan buat jadi seorang perempuan itu juga besar sekali kan. Besar. Bagaimana dia tetap mensupport gitu. Iya. Nah kalau saya jadi penasaran sebenarnya siapa sih perempuan yang menjadi idolanya Dita di dalam atau di luar negeri gitu? Perempuan yang jadi role model saya pertama adalah ibu saya. Dia bukan role model saya gara-gara dia ibu saya otomatis dia jadi role. No. I see how dia bisa menyeimbangi semua tanggung jawab dia dengan begitu baik. Sebagai ibu, sebagai istri, sebagai businesswoman, dan juga sebagai pengajar dan sebagai social worker. Jadi menurut saya hidupnya ibu saya itu penuh karena waktunya itu nggak pernah terbuang gitu aja. Dan menurut saya orang yang sukses dalam hidup adalah orang yang isi waktunya secara penuh. Dia adalah orang yang bergantung besar sama Tuhan, tapi at the same time dia bukan orang yang cuma berdoa aja tapi nggak ngapa-ngapain. She works hard, she takes care of the family, dan dia adalah seseorang yang menurut saya bisa benar-benar menyeimbangi orang yang take charge dan orang juga yang mendukung sebagai pendoa di keluarga. Pertama ada ibu saya, kedua ada Bu Sri Mulyani. I remember pas saya hamil itu,
Saya memang baca-baca tentang perempuan yang bekerja. Waktu itu ada satu interview di online sih Mbak, artikel online tentang Bu Sri Mulyani. How she manage pas dia ke luar negeri, anaknya, bagaimana dia melihat semua tanggung jawabnya dia, dan bagaimana dia mengerjakannya. Dan dia Menteri Keuangan sekarang, salah satu terbaik di dunia, dan I think itu merupakan suatu pencapaian perempuan Indonesia. Dan mungkin perempuan secara general dibandingkan dengan negara lain. Jadi saya punya 2 role model itu. Dan menurut saya penting banget punya 2 role model, karena selalu punya kiblatnya. Betul. Pengennya jadi apa sih? And sometimes, when I have a problem, I say to myself, what would mama do? Terus karena Bu Sri Mulyani di bidang finance, ini kalau Bu Sri Mulyani ngapain ya? Gitu. Jadi, ketika kita coba memposisikan diri kita di posisi role model kita, kadang secara nggak langsung kita try to ambil trait dari mereka yang untuk membuat kita semakin maju. Itu yang menurut saya penting banget. Jadi ada pelajaran yang bisa kita ambil. Dan ada tujuan pengen jadi kayak gitu. Karena menurut saya kalau misalnya kita hidup tanpa tujuan yang jelas, without a goal, ya kita shooting everywhere aja gitu loh Mbak. Oh ya ini. Tapi nggak punya sesuatu yang kayak konkret mau jadi kayak gitu. Tapi Dir, banyak problem perempuan itu justru seringkali merasa nggak mampu. Karena mungkin kita terbentuk dengan ini ya, budaya kita. Gitu. Terus kita cenderung merasa, aku nggak mampu, aku nggak sanggup melakukan itu. Menurut saya itu ketika kita berbicara seperti itu aja, kita sudah membatasi diri. Betul. We limit ourselves kan untuk maju. Kalau menurut Dita gimana? Menurut saya there's no limit sebenarnya Mbak. There's no limit untuk jadi perempuan. Ya of course setiap orang punya limit masing-masing. Ada waktu, ada yang limitnya gara-gara resources. Tapi sebenarnya there's no limit to what women can do. Tapi sometimes perempuan itu harus yang membatasi diri sendiri. Karena kembali kodrat perempuan kan kita harus bisa imbangin ya Mbak. At least I personally believe so. I want to become a very successful person in business, tapi saya nggak mau lupain kodrat saya sebagai istri dan sebagai ibu. Tapi begitu kita udah bilang saya nggak bisa, betul kata Mbak Maria bahwa it's all in the mind. Begitu otak kita bilang saya nggak bisa, automatically kita jadi nggak bisa aja. Begitu kita bilang kayak I will try my best, pasti motivasinya beda dan hasilnya most likely beda. Tapi yang harus kita hati-hati adalah kita kadang-kadang bilang gue pasti bisa. Karena itu kadang-kadang bikin kita di tempat yang lebih sombong menurut saya. Itulah yang saya bilang, emang kita sebagai perempuan tuh harus ambisius, harus agresif, harus berani perang, tapi kita juga nggak bisa kayak gempor-gemporan tanpa melupakan porsi kita. Terukur berarti ya? Harus terukur. Tahu diri lah Mbak. Saya selalu diajarin sama ibu saya, udahlah, kamu kejar mimpi kamu sebanyak mungkin, tapi kamu tahu diri. Kamu ingat loh, kamu punya suami, kamu punya anak, dan jangan pernah lupa bahwa peran kamu itu is as important, if not more important than the job you have. Gitu. Dita berapa bersaudara? Saya berempat, saya anak pertama. Dan berapa cowok, berapa cewek? Kita 3 perempuan, 1 laki-laki. Oke. Jadi ini banget ya. Strong women gene. Rame. Rame, keluarga rame. Iya. Tapi memang menarik ya bicara sama Dita. Oke. Tapi sebelum ini ya, ada pertanyaan terakhir nih, Dit. Ini 1 tahun, dua pertanyaan terakhir. 1 tahun pandemi berlangsung. Tadi Dita memang udah singgung sedikit, tapi mungkin bisa kasih 1 kata kunci yang Dita maknai dari pandemi ini apa sih? Mungkin 1 kata kunci nggak bisa ya Mbak. Cuman yang saya panjang. Silakan. 1 kalimat aja. Oke. Yang saya belajar dari pandemi ini adalah semakin bersyukur, semakin bekerja keras, dan semakin bergantung sama Tuhan. Oke. My life mantra adalah do your best and God will do the rest. Jadi kita bergantung sama Tuhan ya bergantung sama Tuhan, tapi bukan berarti kita nggak kerja gitu loh. Dan apapun yang kita punya, apapun yang Tuhan percayakan, maupun itu kita problem sekalipun, diajarin untuk udah bersyukur. Tuhan masih kasih kesempatan ini. Gitu. Oke. Sobat bisnis yang mendengar, mungkin ada kata-kata dari Dita, apa semacam harapan atau seperti apa, terutama buat pebisnis perempuan di luar sana.
Untuk pebisnis perempuan di sana adalah bersyukur kita punya kesempatan untuk berkarya, karena dulu perempuan mungkin nggak punya kesempatan sebanyak ini, dan dengan kesempatan kita, gunakan kesempatan kita untuk berkontribusi untuk negara, untuk society, dan terutama untuk keluarga. Jadi terus berambisi yang tinggi tanpa melupakan peran sebagai perempuan pada tempatnya. Oke, terima kasih banyak Thank you, Mbak. sudah sediakan waktu untuk ngobrol-ngobrol bersama Thank you so kami. much. Banyak banget yang kita obrolin tadi, dan ini juga bisa menjadi cerita buat sobat bisnis yang ada di rumah, dan tentu saja banyak pelajaran yang kita petik ya. Kami berharap dari obrolan-obrolan sekarang ini banyak yang teman-teman bisa ambil, yang baik itu diambil, dan saya rasa nggak ada yang buruk ya tadi. Semoga ya. Semuanya baik semua, dan ini bisa menjadi pelajaran juga untuk teman-teman. Dan ya seperti yang tadi kita dengar bahwa pandemi ini masih akan terus berlangsung. Kita seperti kata Dita, kita harus selalu bersyukur gitu ya. Justru pandemi ini membuka peluang atau membuka kesempatan, dan kita bisa mengambil peluang dan kesempatan itu untuk menjadi lebih baik lagi dan lebih maju lagi dalam semua bisnis, dalam semua bidang yang kita kerjakan. Dan tadi juga Dita sempat bilang bahwa bisnis ini juga seperti yang teman-teman tahu, bahwa bisnis pariwisata adalah salah satu yang mungkin saja pulihnya paling akhir. Ya kalau kita lihat sekarang sih kita bersyukur ya, karena kemacetan sudah mulai terjadi, dan kalau kita lihat di beberapa daerah juga turis domestik sudah banyak berdatangan, dan kita berharap industri ini juga lekas pulih, walaupun pulihnya paling terakhir tidak apa-apa, tapi kita terus mendorong dengan segala cara agar Indonesia bangkit kembali, ekonomi kembali pulih seperti sedia kala. Terima kasih Sobat Bisnis karena sudah menonton acara ini. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan narasumber-narasumber yang lain, tentu saja dalam program Kartini Masa Kini. Terima kasih.